Anas bin Malik, dan tentu kepada semua sahabat dan kepada kita semua untuk tidak terlalu bersikeras, ya, termasuk kepada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah agama. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu la tushaddidu ala anfusikum fa yushaddada alaikum wa inna qauman shaddadu ala anfusihim fa shaddada Allah alaihim. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik. Dia menjelaskan, mengatakan bahwa pernah suatu ketika Rasulullah itu mengatakan, ya, la tushaddidu ala anfusikum, janganlah engkau berlaku keras terhadap dirimu. Ya, aja mufassalan yalimu. Ya. Wa yushaddada alaikum, sehingga mengakibatkan Allah juga, ya, berlaku keras terhadapmu atau atasmu. Wa inna qauman shaddadu ala anfusihim wa shaddada Allahu alaihim. Karena sesungguhnya ada suatu kaum itu berlaku keras terhadap diri mereka, sehingga Allah juga memperlakukan secara keras. Maksud daripada hadis ini adalah termasuk terkait dengan persoalan agama. Ya. Jadi Islam itu, Bapak Ibu sekalian, adalah agama yang wasati. Agama yang wasati. Tidak terlalu ekstrim, tapi juga pada waktu yang sama tidak terlalu liberal. Ya, khairul umuri awsafuha. Ya, sebaik-baiknya persoalan, sebaik-baiknya urusan itu adalah yang pertengahan, yang sedang, tidak terlalu, ya, keras, tapi juga tidak terlalu liberal. Termasuk dalam persoalan ibadah. Ya, Rasulullah memberikan pembelajaran, mengedukasi termasuk sahabat-sahabatnya untuk tidak terlalu keras, ya, termasuk di dalam menjalankan ibadah. Ya, ada 3 pemuda itu pernah datang kepada Nabi, tapi Nabi kebetulan tidak ada. Jadi ketemu dengan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menanyakan tentang ibadah Nabi, seperti apa ibadahnya Nabi. Ya, dia menanyakan tentang bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi. Ya, dia menanyakan tentang bagaimana perlakuan Nabi terhadap keluarganya. Ya, itu semua yang ditanyakan oleh 3 pemuda itu. Sehingga pemuda ini ketika telah mendapatkan jawaban dari Aisyah, ya, mereka bertiga itu bersumpah
untuk tidak melakukan hal yang lain kecuali dia fokus pada hal tertentu. Jadi di antara mereka itu ada yang mengatakan, pokoknya mulai hari ini saya tidak akan pernah tidur malam. Ya, pokoknya saya tidak mau tidur malam lagi. Saya mau fokus ibadah saja di malam hari. Pokoknya tahajud kan betul, masumpah kan betul, masikri kan betul. Itu kata yang pertama. Yang satunya lagi mengatakan, kalau saya mulai hari ini saya tidak akan berbuka lagi. Jadi maksudnya dia mau puasa setiap hari. Pokoknya puasa setiap hari. Yang satunya lagi, yang ketiga itu mengatakan, kalau saya justru mulai hari ini saya tidak ada niat untuk menikah. Saya mau membujang terus. Ya, jadi itulah tiga pemuda. Dia berjanji pada dirinya untuk tidak tidur malam, tapi dia mau ibadah terus-menerus di malam hari. Yang kedua, ada yang tidak mau menikah selamanya. Yang ketiga, ada yang selalu ingin berpuasa setiap harinya. Ya, tidak lama kemudian Rasulullah itu sudah tahu bahwa tiga sahabat ini ada. Lalu kemudian Nabi itu memerintahkan untuk memanggil ketiga pemuda itu tadi. Datanglah pemuda itu. Akhirnya ditanya, apakah kamu yang mengatakan bahwa tidak mau tidur di malam hari? Apakah kamu yang mengatakan tidak mau menikah? Apakah kamu yang mengatakan setiap hari berpuasa? Mengatakan, benar ya Rasulullah, kami bertiga sudah mengatakan itu. Apa kata Nabi SAW? Ya, saya ini adalah orang yang terbaik di tengah-tengah keluarga saya. Ya, saya ini terbaik, orang yang terbaik di antara kalian semua. Ya, jadi artinya Nabi SAW itu ingin mendidik para sahabat untuk tidak terlalu memperlakukan dirinya ya lebih dari sewajarnya. Karena Nabi sebenarnya itu ya, kalau kita misalnya lihat puasa, Nabi itu puasanya Senin Kamis ya. Kalau kita misalnya lihat puasa Senin Kamis, satu bulan Nabi itu puasa Senin Kamis ya. Kalau kita misalnya lihat puasa Senin Kamis, ayam lebih itu ya 13, 14, 15. Jadi Nabi itu kalau yang dikata puasa Kamis itu puasanya dalam sebulan itu minimal 13, 14, 15. Jadi Nabi yang dikata puasa Kamis itu puasanya dalam bulan itu minimal 13. Ibadah dari ada di dalam Al-Quran itu puasa. Allah mengatakan inna rabbaka itu ibadah dari malaika wa nisfahu wa ada di dalam Al-Quran itu minal ladzina Allah mengatakan inna rabbaka. Jadi Nabi atau ibadah dari malaika wa nisfahu sesungguhnya ada di dalam Al-Quran bahwa minal ladzina Allah mengatakan inna rabbaka. Jadi Nabi atau ibadah sesungguhnya apabila ada di dalam bab seperti jadi ada dalam nanti sesungguhnya apabila ada di dalam bab seperti maksimal jadi ada dalam nanti sesungguhnya apabila ada di dalam atau minimal
itu 6 jam atau minimal sekali 4 jam. Jadi terlalu Yero nabita naraku masuk pajak tanda ini ya rika beribadah di bani. Pak itu nabita makdo aja betul. Nah, cuma begadang Nabi itu beda dengan begadang kita. Ya kan? Kalau Nabi itu banyak begadang di malam hari karena ibadah. Ya, dia nampak di ibadah begadang tapi ya macam-macam. Jadi yang Nabi tak tahu aja. Ya rega senak jam. Ya rega 4 jam. Makanya ini tadi sahabat yang bertiga inilah Nabi itu ibadahnya 8 jam atau 6 jam atau 4 jam. Padahal Nabi itu tidak ada dosanya. Kita ini umatnya banyak dosa. Harus lebih banyak lagi ibadah kita daripada Nabi. Nasabah ini negatif satu. Ya, diibaratkan Nabi itu selalu menabung, tidak punya hutang. Iya kan? Kita ini mau menabung tapi juga ada hutang. Jadi modalnya harus lebih besar. Ya, engkau ditabung, engkau itu dia kemajaran indra. Maksudnya banyak ibadah yang kita lakukan untuk menambah amal ibadah pada waktu yang sama untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang berupa dosa ini. Makanya itu tadi dia mengatakan, pokoknya saya dan mengeri daerah beribadah betul. Coba berapa kalau dari maghrib sampai subuh? 12 jam ya. Jadi ingin mengalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi puasanya cuma 11 kali dalam 1 bulan. Nah ini tadi pokoknya saya 1 bulan. Ya, Nabi ada istrinya kan banyak 9 dan mengatakan tambah beberapa yang lain sekitar 11. Ini nasib Yero Nabi fokus beribadah, istrinya banyak. Tapi ini pemuda yang satu ini mengatakan pada dirinya, saya nanti kalau punya istri justru lebih banyak menyita waktu. Palangan minasih umat kundri kalau di Makkah malah makuasi desi jadi. Jadi dia mengatakan pada dirinya, pokoknya saya tidak mau berurusan dengan perempuan. Ya, nasabah kalau berurusan dengan perempuan pasti banyak menyita waktu. Nah, fokus untuk ibadah kapan bisa? Makanya dia tidak mau menikah. Itu ternyata ketiga hal yang ingin dilakukan oleh para sahabat ini diluruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengatakan, saya ini menikah, saya juga puasa, saya juga tahajudan. Ya, betuanna aja mau pas salat dengan kan? Ya, itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali. Termasuk juga, ya, kenapa di dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, misalnya kalau kita puasa itu tidak boleh berlama-lama buka. Ya pokoknya kalau sudah masuk waktu buka puasa kita buka. Jangan prinsipnya saya kan masih kuat, nanti tengah malam juga bukan apa-apa. Ya itu kan istilahnya muasalah, menyambung puasa itu kan. Ya itu Nabi melarang. Kalaupun ada yang menyampaikan kepada Nabi, kenapa baginda Nabi melarang kami untuk berlambat-lambat berbuka? Bukankah Nabi sendiri sering lambat dalam berbuka? Ya, Nabi mengatakan kalau saya lain, ya saya ini ada Tuhanku yang memberikan makan,
Kok bangsa ya. Jadi itu ibadah termasuk apa misalnya tidak boleh dipaksakan. Dalam arti dipaksakan ya kok masih tidak jahit dia lebih rasa-rasa dewe sampai-sampai juga nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi itu salah satu contoh dari apa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada para sahabat untuk tidak terlalu memaksa diri ya, karena kalau begitu Allah nanti akan justru membebani hal-hal yang dia tidak bisa lakukan. Padahal contoh umat-umat terdahulu itu ya, kenapa misalnya orang-orang Bani Israel ya kan, orang-orang Bani Israel itu ada binatang-binatang yang sesungguhnya halal ya, justru Allah mengharamkan kepada mereka untuk dimakan karena mereka yang memulai ya. Sama misalnya makanan hewan yang bercakar gitu kan, yang berkuku, yang bercakar, itu halal pada awalnya bagi mereka ya. Tapi karena mereka sendiri yang memperlakukan dirinya tidak mau memakan hewan yang berkuku, yang bercakar, akhirnya Allah melolada arato ini ya kula birukurin, itu kan ada ayatnya, semua yang berkuku ya, seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama gitu. Termasuk kenapa Rasulullah SAW itu mendidik para sahabat misalnya untuk tidak terlalu banyak bertanya ya. Padahal itu sebenarnya makleban beritai kutomak utama sitangan itu Pak disenen, tapi ia minta dia didik sahabatnya itu untuk tidak terlalu banyak bertanya, termasuk kaitannya dengan masalah agama. Kenapa? Karena itu dikhawatirkan pemegalan dapat kutanalu sipan rasa komatu digawi maka di komat kesuruh Allah begini bagaimana begini mau dega komat rasa tiga mana itu. Nah itu jadi ada yang biasa bertanya, kenapa Rasulullah itu melarang untuk terlalu banyak bertanya? Sebenarnya itu tadi tujuannya adalah agar para sahabat itu tidak terlalu terbebani dengan hal-hal yang sesungguhnya ya bisa dilaksanakan sesederhana mungkin ya. Padahal misalnya ya angka sahabat makutana kuni Nabi tamatuna matarawih tahu tapi kuli lailatin ya Rasul undi gani Nabi tadi lagi jawaban aku kalimat undi aja kamu puasa wajib hukumnya dia lebih rasa-rasa Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi itu mengedukasi sahabat secara halus. Ada yang bertanya, kalau dikasih jawaban nanti justru dia menyiksa diri untuk memaksa dirinya untuk melaksanakan semua itu ya. Ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dari pengajian kita tentang hadis kaitannya dengan wasiat Nabi kepada para sahabatnya dan kepada kita untuk tidak terlalu memaksakan diri ya, termasuk dalam hal-hal pelaksanaan ibadah ya. Kita masih ada waktu. Siapa tahu ada yang ingin komentar.
Kita lanjut ya. Termasuk salah satu yang dicontohkan oleh guru kita ya terkait dengan pemaksaan terhadap diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang sesungguhnya membuat tersiksa. Ya, sama misalnya umat-umat terdahulu itu, ya, seperti yang dicontohkan. Jadi umat-umat terdahulu itu, kalau dia beribadah, dia tinggal di rumah ibadah terus-menerus, ya, sampai-sampai urusan dunia itu dia tidak peduli. Ya, padahal itu sebenarnya tidak diwajibkan oleh Allah atas mereka. Ya, dan seperti itu banyak. Padahal kita ini kan manusia. Ya, kata ulama kita itu manusia itu beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, misalnya Allah itu menciptakan malaikat. Malaikat itu punya akal, tapi tidak ada nafsu. Allah itu menciptakan binatang, hewan, terbalik dengan malaikat. Mereka punya nafsu tapi tidak punya akal. Tapi manusia itu justru menggabungkan dua hal ini, punya nafsu, punya akal. Ya, orang yang tidak punya nafsu itu tidak ada tuntutan. Jadi itu malaikat, dia tidak perlu loka makasaran, dia tidak perlu loka makjamah, dia tidak perlu loka sampai papedan lelino nasabah majan. Dia gagal nafsunya, dia gagal nafsu, dia gagal kebutuhan. Dan malaikat itu tidak punya nafsu, artinya tidak punya kebutuhan. Dia hanya ada akal. Jadi malaikat ini dia nak mandiri, dia nak minum, ya kan? Dia gagal keluarga, dia nak makiana, dia nak papimana, dia gagal kebutuhan. Ya, dia gagal kebutuhan. Sebab dia gagal nafsu. Dia nak pada di rupa tawih, engkau nafsutan. Kalau ada nafsu berarti ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan berarti itu tadi harus ada usaha. Kebutuhan kita makan berarti harus ada usaha untuk cari makan. Kebutuhan kita untuk minum berarti harus ada usaha untuk mendapatkan air. Kebutuhan kita untuk ada keluarga, ada ini, ada macam-macam. Itu artinya berarti kita harus berusaha untuk menutupi semua ini. Nah, ya akan dasarnya perbedaan. Iya tosiolo akan nafsunnah. Maka tuolo betuan ia pada jadi lakuman itu, ia pada jadi pemilu. Asal ada kebutuhan, dia tidak kalena. Kalau dia tidak kalena berarti dia tidak ada tuntutan. Jadi ada kebutuhan, ada kewajiban. Jadi engkau kebutuhan tak kewajiban tak. Kenapa kita ada kewajiban? Karena ada akal. Olo ada kebutuhannya, tapi tidak ada kewajibannya. Kenapa tidak ada kewajibannya? Karena tidak ada akalnya. Malaikat ada akal, tidak ada nafsu, dia tidak punya kebutuhan, tidak punya macam-macam, tapi ada kewajibannya. Maka itu malaikat, ada malaikat sejak dia diciptakan oleh Allah, dia itu ruku saja terus. Ada yang sujud saja terus, ada yang berdiri saja terus. Ya,
la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'mar. Jadi malaikat itu pada prinsipnya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka pasti mereka lakukan dan mereka tidak melanggar. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan, tidak ada kebutuhan. Dan apa adanya. Kenapa kita sering melanggar? Karena terkadang antara perintah dengan kebutuhan ini sebut baru cerita. Ya, bagaimana Pak Suwan? Ada yang mau bertanya? Jadi Islam itu sesungguhnya ya mengajari kita pertama agar kita ini sebenarnya bisa menciptakan keseimbangan ya dalam hidup ini. Ya, kita diajari untuk menciptakan keseimbangan. Maksudnya kau jaji ibadahnya jaji matui zaman lagi. Ya, nak pesangkan nak minta dari kau engkau tahu ibadah dibawa fokusnya. Ya. Kau ibadah fokusnya berarti dia jampang dia nafsu. Ya, karena ini tak boleh tanaki ada sana tanaki malaikat. Malaikat beribadah itu dengan kebutuhan. Jadi nasaban berita ko angka tahu si mata ibadah ini pandang urus dia dan urus ini nona berarti tahu masih pak malaikat. Ya, tahu masih pak malaikat. Ya, tapi kui balik bahaya. Olo-olo ko nafsu na tuntut misi mata na perhatikan. Dia kena perhatikan akalnya berarti kalau mata patang atau tahu masih kalau ya tahu masih kalau nasabah nafsu nama di masih mata dapat ya nafsu nama di masih mata dapat dia na urusan dia kewajibannya nasabah akalnya. Jadi kita ini tentu saja Bapak Ibu sekalian, Nabi itu mengajari kita untuk bagaimana setiap kita ini mampu memposisikan diri sebagai manusia. Ya, ialah tu sifat malaikat ialah tu sifat olo-olo aga betuan na sifat malaikat jaji ibadah aga betuan na sifat olo-olo ibat tujuh nafsu nah ya ibat tujuh nafsu dalam arti iya na palawoy agama paulo kolo dapat tujuh nafsu na dia gak ada usul ya tapi ini ibat tujuh nafsu tapi dalam koridor apa yang telah diajarkan oleh agama ya makanya di dalam Islam itu begitu banyak aturan-aturan termasuk di dalam hal memenuhi kebutuhan itu tidak selamanya bisa dilakukan ya apa yang dimau oleh manusia itu beda dengan hewan ya Allah dia bisa memenuhi kebutuhannya dengan apa saja memuaskan nafsunya dengan cara apa saja tapi manusia tidak boleh memuaskan nafsunya dengan semaunya tapi ada aturan-aturannya. Ya, maka ini ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jadi ciri khas umat ini dalam bahasa Al-Quran itu adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan
wasaqa, jadi umat yang wasat, yang bertengah. Dena masing kerulade detona magastilana malonggar lagi ya. Tapi Islam itu ya istilahnya dia di pertengahan ya, dia tidak boleh ya dalam semua hal, dalam semua perkara, termasuk dalam persoalan ibadah yang telah kita jelaskan. Nah, dalam muamalah juga begitu ya, di dalam bermuamalah juga kita begitu ya. Insya Allah ini ada masih hadis satu, tak apa-apa kita baca ya. Ya, ini ada hadis Rasulullah SAW tadi ketika mendengar para sahabat itu ada yang tidak mau menikah, ada yang mau puasa selamanya, ada yang mau tahajud selamanya. Apa kata Nabi SAW? Ya, amma ana fa aqumul laila wa la arqud. Ya, saya ini tetap juga di malam hari beribadah. Saya tidak apa namanya? Tidak tidur. Beda memang tu tidrona tu kita si bawa ini di umatna. Ya, ya Nabi kita kumatin roy tentu terjaga tidak kan? Ayat ku ini kumatin roy demat tu sini. Ya, itulah kenapa Bapak Ibu sekalian itu ulama itu misalnya berbeda pendapat tentang batal tidaknya wudhu orang yang tidur, ya kan? Karena dia kembali kepada Nabi. Ya, Nabi itu terkadang tidur, bangun langsung ibadah. Ya. Jadi ada yang mengatakan tidur tidak membatalkan wudhu. Nah, engkau makanya Nabi kalau tidur langsung ibadah tidak batal wudhunya, karena tidurnya beda dengan kita. Dia tidak pada ini kasih. Kau ini kumatin roki, wah dia betul agak ngerang. Ya, jadi itu yang membatalkan. Jadi itu satu. Lalu Nabi itu mengatakan wa ana asum dahra wa la uftir. Ya, wala aftur, saya ini juga puasa, tidak berbuka. Ya, Nabi juga mengatakan wa atazawwajun nisa, saya juga menikah. Jadi urus keluarga, urus ini, urus itu, jalan juga. Intinya Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang super sibuk dalam hidupnya ya kecuali adalah Nabi. Ya, dia urusi umatnya, dia urusi negara, dia urusi keluarganya, urusi orang banyak, tapi ibadahnya juga tetap jalan. Nah, beda dengan kita, kotor sibuk macet yang bagaimana di negeri. Sibuk ni 47 kuartal yang lebih kuatnya lebih fokus ke sini bukan dengan yang lain. Ya, saya kira inilah Bapak Ibu sekalian inti pengajian kita pada malam ini, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Jadi ini pengajiannya adalah pengajian hadis kaitannya dengan wasiat Nabi kepada para sahabat untuk tidak terlalu menyiksa diri, termasuk dalam hal ibadah. Ya, Allahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.